Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Melalui beasiswa International Student Mobility Award, mahasiswa dari Universitas Indonesia dan UGM serta Universitas Mula Warman belajar di Amerika Serikat. Mereka belajar langsung dari dosen yang juga praktisi di Washington DC yang juga merupakan pusat politik Amerika Serikat. Mereka lebih terbuka untuk ngobrol sama orang asing. Kayak mereka nggak ragu untuk tiba-tiba tegur, ngajak ngobrol sama orang yang cuma ketemu di jalan gitu. Jadi awalnya sempat kaget, tapi sekarang mulai terbiasa sama small talk. Selain masalah cuaca yang kerap berubah, adaptasi dalam hal bersosialisasi menjadi salah satu hal baru bagi Ningtyah Lestari, mahasiswi filsafat Universitas Indonesia. Ning bersama Bella Ceria Agustina dan Ariela Raisa Kirana Wijayanti adalah penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, skema beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selama 1 semester hingga akhir Desember, mereka belajar di School of Foreign Policy Georgetown University, institusi pendidikan tinggi Katolik tertua di AS yang didirikan tahun 1789. Berjarak hanya 3,5 kilometer dari Gedung Putih, universitas tersebut menduduki ranking pertama untuk School of Foreign Service yang dirilis Foreign Policy 2024 Rankings. Ella, mahasiswi Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, memuji silabus perkuliahan yang tertata jelas dari hari pertama mengikuti sebuah kelas hingga ujian akhir. Semua orang itu sangat-sangat partisipatif. Jadi kalau misalnya dosennya tanya gitu tuh, dosennya nggak harus nunjuk karena pasti ada yang angkat tangan buat jawab gitu. Dan itu menurut aku memacu adrenalin banget sih, karena aku juga yang biasanya agak pasif di kelas jadi kepingin angkat tangan juga gitu, pengen ikut partisipatif juga. Pendapat senada disampaikan Bella, mahasiswi sastra Inggris Universitas Mula Warman Samarinda. Di sini itu setiap pertemuan pasti selalu ada readingnya, ada bacaan yang harus dibaca, kayak dari buku, artikel, terus ntar bacaan itu yang didiskusikan selama kelas. Jadi percakapan yang ada di kampus tuh nggak abstrak lagi gitu, beneran kita jadi ngerasain beneran bagaimana itu merupakan hal nyata yang terjadi dan ada praktisinya langsung yang bisa ceritain pengalaman mereka. Di luar kegiatan akademis, ketiganya juga menikmati kehidupan kampus, seperti beribadah. Iya, Muslim community-nya juga sangat suportif gitu buat teman-teman Muslim dari luar negeri. Dan menyaksikan pesta demokrasi pemilu presiden langsung di ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC, tim VOA. Sementara itu pemirsa, sepasang diaspora Indonesia membawa nuansa Bali melalui dekorasi dan berbagai produk kerajinan tangan serta menawarkan minuman kopi dan teh khas Indonesia dalam bisnisnya. Tempat ini pun ramai oleh para pengunjung. Dekorasi ruangan nampak cerah seperti suasana di pantai Pulau Bali. Produk-produk kerajinan yang dipajang di sini dibawa dari Bali. Apalagi di bagian belakang, payung-payung dekorasi khas Bali dijajar di atas meja. We decided we can move back here full time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here. And we're just happy to share all of our different cultural backgrounds, but of course everything that we've learned from Indonesia and from Bali. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrington. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out in there. I think it's a really cute spot. So this is definitely a newer, fresher thing. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa.
Tidak hanya itu, hari ini juga ada pop-up jualan lukisan dan perhiasan Bali. Yang menarik juga, Frozen Yogi juga menawarkan kelas meditasi. There is also been an interest in all things Balinese out here, and so we are offering meditation courses and different aspects of Indonesian culture. We hope to have gamelan here and dances here, and just bringing Indonesian culture into this small town. Nairi Figuroa, warga lokal ini senang ikut meditasi Bali untuk pertama kalinya. I thought it was very relaxing, enlightening, because I learned a few things about Balinese meditation that I had not known about before, so it was appreciated. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. As someone who comes, again, I mentioned, from the Caribbean, I look forward, or I'm excited to see different groups of people or communities introduced into this community. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Seusim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world. We should have an Indonesian restaurant in every town in America. Jarang orang Amerika yang membawa usaha yang sama dari Indonesia ke Amerika seperti yang dilakukan Seusim. Meski menu utama Frozen Yogi bukan menu Indonesia, tapi atmosfer Indonesia khususnya Bali dihadirkan di sini. Karena itu tak salah jika dikatakan Frozen Yogi menjadi duta Indonesia di kota kecil ini. Dari Warrington, Virginia, Supriyono, VOA. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah gubernur dari Partai Demokrat bersiap mempertahankan kebijakan progresif di negara bagian Amerika. Para gubernur ini menyerukan sesi darurat dan siap mempertahankan kebijakan dalam hak reproduksi dan isu imigrasi. Ketika Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif, ditambah mayoritas Partai Republik di DPR dan Senat AS, beberapa gubernur dari Partai Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way. Gubernur New York dan Gubernur Illinois dengan cepat bereaksi. You come for my people, you come through me. Gubernur California menyerukan sesi khusus Majelis Negara Bagian untuk mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya sebagai pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dalam berbagai bidang. We are calling and have called for an emergency special session of our state legislature, firmly focused on the values we hold dear that I think are universal values and are American values. Sistem federal di Amerika Serikat memungkinkan adanya dinamika antara hukum negara bagian dan hukum federal. Ketika Mahkamah Agung AS mencabut hak aborsi dari tingkat federal pada tahun 2022, sejumlah negara bagian seperti New York, California, dan Minnesota langsung menjamin hak tersebut dalam hukum negara bagian masing-masing. Sementara ada juga negara bagian yang langsung memberlakukan larangan penuh atas aborsi. Setelah kemenangannya, Donald Trump memposting di Truth Social bahwa Gubernur California mencoba membunuh California yang indah di bangsa kita. Donald Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian itu berkontribusi pada kriminalitas, tunawisma, dan imigrasi tidak sah. Pada pemberhentian kampanye di Los Angeles pada bulan September, Donald Trump mengecam para pemimpin California dan manajemen sumber daya negara bagian itu. I'm going to give you safety, I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has. The great state of California will be filing a lawsuit. Selama kepresidenan Trump pada 2016 sampai 2020, California menggugat pemerintah federal lebih dari 100 kali. California berhasil membela kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan.
Jaksa Agung California mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan litigasi segera setelah Trump menjabat kembali. Mr. Trump repeatedly overstepped his authority between 2016 and 2020. There's no reason to think he won't do it again. We checked him and we stopped him and we pushed him back into his box when he tried to step out of it. California menghabiskan lebih dari $41 juta untuk membela undang-undang dan kebijakan negara bagian itu selama masa kepresidenan Trump yang pertama, menurut organisasi nirlaba Call Matters. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini dirayakan pada 28 November, menjadi kesempatan berkumpul keluarga menyantap kalkun panggang. Harga kalkun dan hidangan pendamping tetap tinggi meski mulai stabilnya inflasi. Untuk itu, Fairytale bisa lakukan paket perang hemat. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespon semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money. We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat peritel bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is, and it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar $2,4 miliar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinfo Dunia. Pemirsa, pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan menyediakan estetika dekorasi berbeda. Sejalan dengan demografi yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung besar dalam ceruk pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. Like I'm sort of a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with like my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have like a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful like
gulab jamun cake, which like I've never heard of before as a cake option, but that's like a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. Doing a mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to like have these like bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para petani di India sudah lama memelihara tanaman keras yang bisa bertahan di suhu tinggi. Kini sejumlah warga mencoba membuat usaha penanaman sayuran kebutuhan sehari-hari dengan teknik pertanian modern di kawasan gurun. Para buruh pertanian di India ini secara perlahan mempelajari keterampilan memelihara sayuran eksotis yang sebelumnya tidak pernah mereka kira bisa tumbuh di negara bagian Rajasthan. Di sini tingginya suhu musim panas dan kurangnya air membuat tanah gersang. Rajnus Agarwal, seorang insinyur yang aktif bepergian, mulai memelihara tanaman seperti paprika, tomat ceri, dan stroberi di lahan keluarganya untuk mendapatkan sayuran yang tidak tersedia di kota kelahirannya Jodhpur. Usaha ini berdiri 2 tahun lalu pada masa pandemi COVID. You know, if you had to eat a burger and you wanted lettuce, there was no lettuce. If you wanted, let's say, to make a stir fry, there was nothing really here to be able to cook something. So we said, okay, why don't we grow our own veggies? Ada proses belajar untuk menghijaukan gurun dengan tanaman eksotis. Teknik pertanian modern seperti irigasi tetes membantu menghemat air di wilayah yang permukaan air tanahnya sangat rendah. Dengan suhu hampir 50 derajat Celcius selama musim panas, banyak tanaman dibudidayakan dalam rumah kaca. They help us in reducing temperature, increase humidity, control moisture. We've got sprinklers in the greenhouse wherein we can do fogging from the top and which allows us to lower down the temperatures. Sebagian besar pekerja ini terbiasa memelihara tanaman keras di iklim gurun dan dulu tidak pernah mendengar tentang sayuran yang kini mereka pelihara. लगा पोलियो इस आदमी रियासरवन जी बेर आगे काम करता बे मतलब भाई आ चीज़ लगानी है ये चीज़ है आ चीज़ है मतलब सबका नाम देख लिया। पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, इसमें मैंने खूब वर्क किया था। तो कब किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, कब ग्रो करती है, कब हार्वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी चीज़ें पहले से ही मालूम थी और बाकी बाद में धीरे धीरे एक्जोटिक का भी नॉलेज होता गया और हम आगे बढ़ते गए।
Peluncuran usaha ini pada masa pandemi, ironisnya membantu bisnis berkembang karena fokus banyak orang beralih pada kesehatan sehingga meningkatkan permintaan akan sayuran segar. It's not a fad, it's something that's here to stay. Bagi istri Rajnush, usaha pertanian yang juga ia awasi ini merupakan perubahan menggembirakan dari pekerjaannya sebagai tenaga profesional sumber daya manusia. This taps more of my creative energy. And being so close to nature is obviously something that everyone enjoys. Para ahli optimistis, usaha seperti ini akan mendorong lebih banyak petani memanfaatkan teknik modern dan mendiversifikasi tanaman, sehingga bisa meningkatkan pendapatan di salah satu negara bagian India yang kurang berkembang dan mayoritas perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco, tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.